Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Laila Majnun. Majnun itu gelarnya. Nama aslinya adalah Kai Ibnu Mulawi. Majnun satu akar kata dengan jin. Mungkin jika diterjemahkan langsung, Majnun adalah orang yang kesurupan jin atau orang yang gila karena cinta. Jatuh cinta yang parah banget, biasanya seperti orang kesurupan. Akalnya tidak jalan, makanya disebut Majnun. Sementara Laila secara akar kata itu artinya malam. Ada yang bilang dinamakan Laila karena matanya yang indah, hitam pekat seperti malam. Kisah Laila Majnun merupakan anak-anak muda dari dua kabilah yang berbeda. Kisah Laila Majnun yang ingin ditonjolkan adalah bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta itu sudah lupa dengan semuanya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya semua yang lain tidak berarti. Kamu boleh mengklaim, "Pak, saya sudah cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala." Jika apapun yang lain di dunia ini sudah tidak ada artinya, kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun, hal yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu belum cinta. Syair sang pemabuk cinta bernama Kai Ibnu Mulawi yang dikenal nama Majnun. Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa-apa. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkeping-keping, berserat bagai kaca berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa kepadaku, dan kini telah hancur binasa hatiku, hingga orang-orang memanggilku si gila Majnun yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan? Jiwa mereka sebenarnya yang kering laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Majnun ini dikenal pintar membuat syair-syair yang indah. Majnun dalam kegilaannya sering dikerumuni orang-orang karena syairnya yang indah. Memang karena cinta itu membuat orang puitis. Kisah Laila Majnun yang lain, pada suatu ketika Kai dikagetkan dengan seekor anjing milik Laila lewat di kampungnya. Di matanya Laila sekonyong-konyong berjalan lewat depannya. Kai segera mengikutinya dengan harapan ia menemukan tempat di mana Laila berada. Di tengah perjalanan Kai melewati sekelompok orang kampung yang sedang sholat berjamaah, tetapi Kai tidak melihat mereka karena sedang konsentrasi mengejar anjing milik Laila. Setelah Kai pulang, sekelompok orang yang sholat berjamaah bertanya kepada Kai, "Wahai Kai, tadi engkau melewati kami saat sedang sholat. Kenapa kau tidak ikut sholat bersama kami? Kau mengganggu kami." Dari pandangan kami, Kai berkata, "Demi Allah, saat kalian sedang sholat, aku sama sekali tidak melihat kalian. Ini karena hatinya Kai hanya fokus kepada anjing dan yang dia cintai milik Laila." Kai menjawab, "Bila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriku cinta kepada Laila, pasti kalian tidak melihat aku saat kalian sholat. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah, tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan aku? Aku saja yang mengejar anjing kepunyaan Laila, pujaan hatiku.
sama sekali tidak melihat kalian. Ini sebenarnya sindiran yang luar biasa dari Kay, bahwa cuma karena anjing saja aku sampai lupa sama kalian, sementara kalian sama Allah tapi masih bisa memperhatikan aku. Kisah kedua, Laila Majnun. Suatu ketika di rumah Laila diadakan pesta. Semua warga desa diundang, Majnun tak diundang. Dia menyusup masuk sampai di dalam rumah. Dia melihat orang-orang sedang antri mendapatkan makanan. Dilihatnya pula Laila sedang menghidangkan makanan satu persatu pada tamu yang hadir. Dia pun kemudian ikut ngantri dengan harapan dapat bertemu Laila meskipun hanya sebentar. Satu persatu Majnun melewati antrian. Makin dekat dengan si kekasihnya itu, hatinya semakin menggelora. Lama sudah ia memendam rindu, dan inilah waktu yang tepat bagi Majnun untuk bisa memandang sang permata hati. Akhirnya sampailah dia berdiri di hadapan Laila. Ia pun memberikan piringnya pada Laila. Namun di luar dugaan, bukan senyum yang dia terima, bukan pula kata-kata mutiara yang dia dapat. Ia seketika itu pula Laila mengambil piring Majnun lalu memecahkannya ke lantai. Seluruh keluarga Laila secara sadar memperhatikan adegan itu, seketika bersorak gembira. Akhirnya Laila menyerah. Inilah tanda bahwa Laila tidak sayang pada Majnun. Tapi di antara kerumunan orang itu ada seorang yang melihat ekspresi Majnun. Hatinya bertanya, kenapa Majnun malah tersenyum? Karena penasaran, ia pun bertanya, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa mukamu malah senyum? Kay menjawab, kapan saya dipermalukan? Kamu salah paham. Tadi waktu Laila memecahkan piringku, tujuannya hanya satu, agar aku ikut antrian lagi. Kalau aku ikut antrian lagi, ya aku bisa berjumpa lagi hingga berlama-lama saling pandang memandang. Jadi ini sebenarnya pelajaran kalau kamu sedang susah, banyak masalah, kesulitan yang tidak henti-henti, semua itu mungkin karena Allah Subhanahu wa taala ingin dekat lama denganmu. Mungkin Allah rindu mendengarkan suaramu terus berdoa. Jadi jangan salah paham dulu. Untuk itu maka cintailah Allah Subhanahu wa taala, dekatilah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Maka kamu tidak akan kecewa, tak akan mengeluh, tidak akan putus asa karena banyak rahasia di balik semua itu. Itu adalah rahasia cinta ilahiyah. Seperti kisah Laila yang jika dilihat biasa-biasa saja, kelihatan tega sekali sama Majnun, orang kampung yang bersorak-sorak karena menganggap Kay adalah Majnun gila, padahal sebenarnya dia tidak gila. Kisah yang ketiga, Laila Majnun. Berpisah dari Laila, Majnun jatuh sakit, badannya semakin lemah, sementara suhu tubuhnya semakin tinggi. Oleh teman-temannya dibawa ke tabib. Tabib menyarankan untuk dibedah karena ada infeksi, ada darah yang harus dikeluarkan untuk menurunkan suhu tubuhnya. Majnun menolak, jangan melakukan bedah terhadap saya tidak mau dibedah. Para tabib bingung, kok kamu takut? Padahal selama ini kamu keluar masuk hutan sendiri, macan tidak takut, apalagi binatang buas tidak takut. Lalu kenapa kamu takut dengan pisau bedah? Majnun menjawab, tidak, bukan pisau bedah itu yang kutakuti, tapi aku takut pisaunya menyakiti Laila, sang pujaan hatiku. Tabib menjawab, menyakiti Laila mana bisa, yang dibedahkan badanmu. Majnun menjawab, justru itu, Laila itu ada di setiap bagian tubuhku, dia ada di aliran darahku. Pelajarannya adalah ketika kita mencintai dan dicintai,
maka antara yang mencintai dan dicintai sudah tidak terbedakan lagi. Jika yang disakiti Majnun, maka yang sakit Laila. Kalau disakiti Laila, maka yang sakit adalah Majnun. Kisah terakhir Khalifah yang mendengar cerita atau kisah Laila Majnun yang sangat populer ini membuatnya datang menemui Laila. Ketika Khalifah bertemu Laila, ia menjadi heran. Kay menjadi Majnun, Kay menjadi gila karena kamu. Sungguh aku tak masuk akal. Apa yang dilihatnya darimu hingga membuatnya tergila-gila? Kamu bukanlah wanita yang sangat cantik. Banyak wanita lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Bahkan dayangku yang paling jelek lebih cantik daripada dirimu. Laila menjawab, diamlah Khalifah. Yang dia lihat tidak terlihat olehmu, karena kamu bukan Majnun. Kamu tidak tahu karena kamu bukan yang mencintaiku. Demikianlah kisah Laila dan Majnun. Kalau ada orang yang katanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih ada yang ia benci di alam ini, padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta pasti tidak menyisakan kebencian apapun. Kalau itu cinta pada Allah, tidak mungkin kita ada benci pada siapapun yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat mengambil pelajaran dari kisah cinta yang sesungguhnya. Kami sebagai muslim yang sejati, mari tanamkan cinta kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala yang kami miliki. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.